Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak. Apa kabar anak-anak hari ini? Bapak harap anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pesankan pada anak-anak semua, jagalah kesehatan dengan cara yang pertama, jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan apabila kalian keluar rumah jangan lupa memakai masker. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sehat itu penting. Pembelajaran kita hari ini tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, dan muatan pembelajarannya ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati slide PowerPoint tentang pantun, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pantun, struktur pantun, dan menganalisis ciri-ciri pantun dan amanat dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca slide PowerPoint tentang peredaran darah pada manusia, peserta didik dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi dan mengamati slide PowerPoint tentang organ dalam sistem peredaran darah manusia, peserta didik dapat membedakan fungsi dari organ tersebut. Baiklah, sekarang kita ke pembelajaran pertama, pantun, dan yang kedua, peredaran darah pada manusia. Coba amati gambar. Ada gambar seorang anak sedang melakukan olahraga. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ayo anak-anak, coba jawab. Ya, benar. Menari pun juga sejenis olahraga. Baiklah, kita lanjutkan. Perhatikan dan amati gambar yang kedua ini. Ada ibu guru sedang membacakan pantun kepada anak didik. Baiklah, kita akan baca teksnya. Sesampai di kelas Udin, Benny dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kita amati gambar selanjutnya. Ada gambar seorang anak sedang membalas pantun ibu guru. Kita lanjutkan membaca teksnya. Udin, Benny, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan, tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Benny membalas pantun ibu guru berikut pantun Benny. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Berdasarkan
gambar yang telah kita amati. Sekarang kita masuk ke apa itu pantun. Ayo anak-anak, adakah yang bisa menjawab apa itu pantun? Pengertian pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama dalam kesusastraan bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 baris setiap baitnya dan bersajak AB-AB. Keseluruhan bentuk pantun hanyalah berupa sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Ya, baiklah. Setelah kita mengerti pengertian pantun, kita lanjutkan lagi tentang struktur pantun. Ya, baiklah anak-anak. Ada 2 struktur pantun. Yang pertama yaitu sampiran. Apa itu sampiran? Adakah yang sudah tahu? Ya, sampiran itu merupakan bagian awal yang letaknya pada baris 1 dan kedua, yang fungsinya untuk membentuk rima. Dan selanjutnya yang kedua adalah isi. Isi adalah bagian yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Letaknya pada 2 baris terakhir yaitu 3 dan 4. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri pantun. Ayo anak-anak, apakah ada yang tahu tentang ciri-ciri pantun? Ya, benar. Yang pertama, pantun mempunyai bait. Setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 4-6 kata. Yang selanjutnya, setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang terakhir, pantun bersajak AB-AB atau AA-AA. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan tentang materi kita, yaitu tentang pantun, struktur pantun, dan ciri-ciri pantun? Apakah anak-anak sudah mengerti? Kalau belum mengerti, jangan malu bertanya. Ya, kalau sudah mengerti, kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ya, sekarang kita akan berlatih. Coba kalian telah pantun di bawah ini dan jawablah pertanyaan dengan tepat. Nah, yuk anak-anak. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Ada sebuah pantun yang berbunyi, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Yang kedua, identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Yang ketiga, apa amanat pantun di atas? Dan yang keempat, buatlah sebuah pantun, lalu identifikasilah ciri-cirinya. Tugas ini kalian kerjakan. Setelah itu, kalian kirimkan ke WA Group. Apakah sudah mengerti dengan tugasnya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu tentang memahami sistem peredaran darah pada manusia.
Ayo anak-anak, apa itu pengertian sistem peredaran? Adakah yang sudah tahu? Ayo, jangan malu-malu. Ya, benar. Sistem peredaran merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah tentang fungsi sistem peredaran. Apakah fungsi sistem peredaran? Fungsinya adalah mengeluarkan zat karbon dioksida, sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Dan kita lanjutkan lagi tentang organ dalam sistem peredaran darah manusia. Ayo anak-anak, siapa yang tahu tentang organ dalam sistem peredaran darah manusia? Ya, coba, jangan malu-malu. Ya, benar, jantung. Apa itu jantung? Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Dan sekarang kita akan melihat gambar jantung. Nah, inilah anak-anak gambar jantung. Dia sedang memompa darah. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke organ dalam sistem darah manusia yang kedua, yaitu pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau VIVA yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain, ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, ini adalah gambar tentang peredaran darah. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Dan yang ketiga adalah darah. Apa itu darah? Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Nah, inilah gambar darah. Ya, anak-anak, begitulah tadi tentang organ peredaran darah. Apakah ada yang belum dimengerti? Kalau ada, tanyakan saja. Jangan malu-malu. Ayo, harus berani anak-anak. Ya, baiklah. Kalau tidak ada, kita akan berkreasi. Ya. Tugasnya adalah buatlah sebuah clipping tentang berbagai macam organ peredaran darah. Jadi, kalian disuruh untuk membuat produk.
yaitu sebuah clipping tentang berbagai macam organ peredaran darah. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah yang pertama, gambar, yang kedua, artikel, mengambil sumber informasi dari berbagai sumber tentang organ peredaran darah manusia, yang ketiga, gunting, yang keempat, kertas HPS, yang kelima, lem kertas, dan 6, alat tulis, ketujuh, penggaris, dan ke-8, stapler atau alat pengait kertas lain. Langkah kegiatannya yang pertama, menggunting gambar dan artikel yang sesuai dengan tema pembuatan clipping, yaitu berbagai macam organ peredaran darah. Yang kedua, menempel gambar dan artikel yang telah digunting di atas kertas HPS. Dan yang ketiga, membuat sampul yang berisi judul clipping, identitas diri, identitas sekolah. Yang keempat, menyatukan semua lembaran clipping dengan menggunakan pengait, stapler, klip kertas, atau pengait yang lain. Yang selanjutnya, mempresentasikan isi hasil clipping melalui rekaman video dengan cara menjelaskan isi clipping dengan jelas dan terutuh. Rekaman video tersebut dikirimkan melalui WA Group. Apakah sudah mengerti tentang tugasnya? Kalau sudah, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Apakah sudah mengerti? Kalau sudah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang yang pertama tadi, kita belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Struktur pantun, ciri-ciri pantun. Dan kedua, kita belajar tentang sistem peredaran darah, organ dalam sistem peredaran darah, yaitu meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Bapak harapkan setelah kegiatan ini, kalian menjadi lebih giat untuk menjaga kesehatan, karena sehat itu penting. Ya anak-anak, untuk lebih memperdalam ilmu, Bapak akan membagikan link soal evaluasi di grup WhatsApp. Kalian akan mengaksesnya di sana. Pak pesankan, hati-hati dalam mengisi, karena kalau tidak hati-hati bisa salah. Ya baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini dulu bacaan kita hari ini. Kita akan sambung di kemudian hari. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.